تزينت السعادة في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقوال وتنفرج به القرآن وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وفي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. يا أيها الحاضرون والحاضرات قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجاة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Al-Muhtaramun yang kami muliakan, Gurunda, tamu kita bersama yang mulia Kiai Haji Muhammad Ibnu Ramli, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Kiai. Alhamdulillah, takdim wa takrim kepada Gurunda pengasuh Pondok Pesantren Nurul Kamal Al-Aziziyah Abi Haji Ibnu Sa'ad DB. Kemudian takdim wa takrim kepada Gurunda Abu Imam Besar Masjid Al-Khalifah Ibrahim Madakuli. Kemudian takdim wa takrim kepada guru kami Abu Ismail dari Kampung Muria Madakuli. Takdim wa takrim kepada guru kami yang tidak mungkin harus disebutkan satu persatu, dan takdim wa takrim kepada Bapak Kepala Desa Kampung Nasatutum Kecamatan Madakuli. Kemudian takdim wa takrim kami kepada yang mewakili dari Babinsa Kecamatan Madakuli. Kemudian yang kehormatan kami kepada seluruh rombongan Kiai Haji Muhammad Ibnu Ramli, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kemudian takdim wa takrim kepada seluruh sidang jamaah kajian pada sore menjelang asar ini, baik yang santriwan ataupun yang santriwati. Sebelum Kiai Muhammad Ibnu Ramli menyampaikan, alhamdulillah pada hari ini telah datang kepada kita salah seorang pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya dari kota Jember. Beliau ini adalah salah seorang dari para pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dulunya kita sama-sama saksikan beliau sering melakukan sering kita lihat di media-media, di platform media sosial, baik itu di YouTube, di Facebook, dan di Instagram, dan di media-media share video lainnya.
Beliau ini merupakan salah satu pakar yang sangat diperhitungkan di kancah Nusantara. Terlebih beliau adalah salah satu singa aswaja yang membuat ciut nyali para wahabi yang ada di Indonesia. Beliau ini adalah salah seorang ulama yang berasal dari Kota Timur, dan beliau merupakan alumni dari salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Beliau juga aktif di berbagai organisasi NU, baik di tingkat provinsi dan kota dan serta di tingkat pusat. Beliau juga aktif dalam menulis tentang keaswajaan. Di antara karya-karya beliau adalah Jurus Ampuh Membungkam ATI. Ada karya beliau itu Wahabi Gagal Paham dari Amaliyah hingga Akidah. Dan ada juga karya beliau itu yang berjudul buku yang berjudul Benarkah Tahlilan dan Peduli Itu Haram. Alhamdulillah, marhaban guys, telah datang ke tempat kami di pondok pesantren yang diasuh oleh bunda tercinta kami, yaitu Abi Haji Yunus Adewi, yang beliau merupakan salah seorang daripada ketua. Beliau adalah ketua daripada himpunan ulama Dayak Kabupaten Utara, ataupun ketua PW Pengurus Wilayah Pemuda Kabupaten Utara. Beliau juga merupakan anggota MPU Majelis Permusyawaratan Ulama Komisi C Kabupaten Utara, dan juga ketua MPU Kecamatan Mekapuri. Dan beliau juga aktif di berbagai organisasi, baik itu tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Alhamdulillah, pesantren yang beliau asuh pada saat ini memiliki lebih kurang 500 orang santri dari berbagai kalangan masyarakat. Dan santri yang utama yang mayoritas santri di tempat kita ini adalah santri di tingkat aliyah dan tingkat sanawiyah. Alhamdulillah, dengan berkat izin daripada Allah serta bantuan dari Gurunda Abi Dimudi, berkat Abi konsultasi dengan Abi, sehingga dijadwalkan Kiai Muhammad Ibu Sami untuk berkenan memberi kajian di pondok kami pada sore yang berbahagia ini. Jadi kami selaku moderator of ceremony, ada ini yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka acara. Adapun acara selebihnya akan kami serahkan sebelumnya waktunya kepada Kiai. Acaranya mulai dengan session kita kaji ataupun beberapa untayan-untayan kalam, hikmah, mutiara, serta ujian-ujian yang akan diberikan oleh guru kita bersama Kiai Muhammad Ibnu Sami. Selebihnya nanti kalau memang ada waktu akan kita buka dengan session selanjutnya, yaitu tanya jawab. Untuk lebih barakahnya acara pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila abaihi wa ikhwanihi al-anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil malaikatil muqarrabin, wa ila arwahil sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ila baqiyati sahabati al-bashir min al-jannah, wa ila azwajihim wa dhurriyyatihim wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil din, wa ila arwahi abaina wa ummatina wa وعلى هذه وعلى كل الناس الصالحة شيء لله لهم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Selanjutnya acara kami serahkan sepenuhnya kepada Kiai. Hanya ini yang dapat kami sampaikan sampai di sini. Daripada saya, jika ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul hukmu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وقدره العظيم. وبعد. Para alim, para adik, para sepuh yang saya muliakan dan saya hormati, khusus termasuk Dayak Nurul Kamal Al-Aziziyah, adik Ibu Sa'dan, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehat walafiat. Para adik dan para sepuh yang lain yang juga saya hormati, dan adik-adik para santri putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada siang ini saya bisa bersilaturahmi di Dayak Nurul Kamal Al-Aziziyah. Tema yang akan kita angkat dalam diskusi kajian kali ini adalah seperti biasa tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, Islam ini disebarkan kepada bangsa kita sejak awal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi. Dari dulu begitu. Kemudian kira-kira hampir 200 tahun sekarang, 170 tahun yang lalu, di negara kita ini yang asalnya semua bangsa Nusantara ini mazhabnya Syafi'i, Asy'ari dan Sufi. Nah, sekitar 170 tahun yang lalu di negara kita ini muncul 3 aliran yang berbeda. Yang pertama apa? Wahabi. Wahabi muncul di Indonesia pertama kali di Aceh, Sumatera Barat, dekat dengan Aceh. Wahabi. Lalu kemudian Syiah. Syiah ini muncul juga. Kalau Syiah ini yang tercatat pertama kali masuk ke Indonesia di Batavia, Jakarta. Dulu belum ada Jakarta, masih Batavia. Di Batavia, kemudian Surabaya, Gresik dan sekitarnya. Lalu di negara kita, waktu itu bangsa kita, ada juga muncul aliran lokal. Aliran apa? Orang yang mengaku mengikuti tasawuf, sufi ya, tapi mengajak meninggalkan sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Alasannya apa? Alasannya karena sudah usul. Jadi gak perlu sholat, gak perlu puasa, gak perlu apa. Semuanya cukup diganti dengan ingat kepada Allah. Nah sekarang sih ada seperti ini. Yang ketiga ini di mana-mana, dan di Aceh lebih parah kali ini sekarang. Ya, itu awalnya tiga aliran ini.
200 tahun yang lalu, 3 aliran yang muncul. Karena 3 aliran ini muncul di negara kita, maka para ulama kita di Nusantara berbagai cara dilakukan untuk menghalau gerakan-gerakan penyebaran ini, terutama Wahabi dan Syiah. Kemudian sekarang ini di negara kita, aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah yang menyimpang bukan hanya ada 3. Dulu 3, sekarang berapa? Apa 30? Bukan 30. Berapa? Apa 300? Bukan 300. Berapa? Mungkin ada 3.000. Banyak sekali sekarang aliran-aliran ini. Tahun 2009 saya diminta oleh guru ya di Pondok Pesantren sendiri, guru saya pemimpin kawan-kawan santri junior, masih murid-murid saya waktu itu. Saya sudah pulang, sudah berkeluarga, tapi sering dipanggil, coba ini ya, anak-anak ini dididik meneliti aliran sesat di Jawa Timur. Akhirnya kita meneliti, dan ini yang diteliti separuh Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur ini separuh ke arah separuh. Surabaya ke timur ini aliran sesat tercatat sekitar 250. Itu separuh provinsi. Karena separuh provinsi 250, berarti diperkirakan satu provinsi ada 500. Jawa ini provinsinya ada berapa? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, Jakarta, dan kalau tiap provinsi di Jawa 500 kali 6 berapa? 3.000. Lalu di Aceh berapa ratus? Di Medan, kemudian di Minang, Padang, di mana-mana. Ini banyak. Artinya apa? Aliran-aliran sesat ini banyak. Dari sekian banyak aliran yang ada sekarang ini, yang paling merata penyebarannya apa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini merata hampir di seluruh titik di Indonesia. Di Aceh bagaimana? Di Aceh saya akan ditanya. Wahabi 5 tahun yang lalu sudah punya 6 daya. Sekarang masih 6 atau sudah sama lagi. Dan salah satu daya yang mereka bangun di Banda Aceh namanya daya Imam Syafi'i. Ada di sini pakai Nurul Kamal Al-Aziz. Wahabi ini di Indonesia bikin pondok, bikin daya selalu dikasih nama Imam Syafi'i. Padahal ajarannya nggak mau sama Imam Syafi'i. Dan kalau ditanya mereka bersumpah-sumpah. Ada bersumpah demi Allah saya Imam Syafi'i. Berani sumpah. Itu mereka. Miriplah orang-orang munafik dan berani. Ini Wahabi ya di Aceh ini Wahabi artinya ada. Yang kedua Syiah. Syiah ini di bawahnya Wahabi, tidak semerata. Mengapa Syiah ini biasanya berkembang di daerah-daerah yang banyak habibnya, banyak sayyid atau habib, Syiah ini berkembang. Karenanya Syiah ini yang besar di daerah-daerah yang banyak habibnya seperti di Pasuruan, di Bondowoso, di Solo, kemudian di Bondowoso ya, kemudian di Jawa Tengah itu Pekalongan karena banyak habibnya. Kalau di Jakarta di Condet tempatnya para habib. Kalau di Sumatera itu di Palembang. Di Aceh ada juga katanya, saya dengar ada, tapi tidak ramai. Kalau di Sulawesi di Palu di mana pun. Kalau di pokoknya daerah yang banyak habibnya Syiahnya dilakukan. Karena sasaran utamanya ya para habib. Nanti habib mengajak jemaah yang bukan habib. Ini Syiah. Lalu kemudian yang ketiga, yang juga penyebarannya merata, tapi sekarang dilarang oleh pemerintah. Disebut tahrir. Disebut tahrir ini hampir merata di seluruh Indonesia.
Dan ini sasarannya anak-anak muda, terutama anak-anak pelajar di perguruan tinggi. Lalu yang tidak kalah lagi, yang keempat ini juga hampir rata, terutama di perkotaan dan di kampus-kampus, yaitu liberalisme pluralisme. Nah, liberalisme pluralisme ini banyak nama, ada yang pakai nama Islam Nusantara, disingkat dengan INUS, atau disebut aliran Nusantara, singkatannya A. Nah, ini aliran yang merata di negara kita, di Indonesia. Artinya ini semuanya menjadi tantangan bagi dunia daya atau sosial yang merata. Ada yang tidak merata lokal. Apa yang lokal? Yang lokal ini FPPT. Ini memang khusus Aceh. Kalaupun itu menyebar di Medan, itu orang Aceh. Karena di Medan FPPT ada orang Aceh, di Batam ada orang Aceh, di Manado 2013 saya mendarat ke Manado. Saya belum ngerti apa FPPT. Ada ajakan berpikir FPPT. Ya orangnya juga yang bisa. Di Padang ya juga. Di Padang kan orang Padang yang pernah belajar ya di selatan tempatnya di situ. Ini PTT. Dan ini juga bukan saudara, ini PTT ini juga pandangan-pandangannya memang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang yang ingin saya bicarakan ya Wahabi. Kalau Wahabi ini dulu penyebarannya modus operandinya atau strategi penyebarannya. Biasanya ustadz-ustadznya itu buka kajian di masjid-masjid. Tapi sekarang mereka mundur. Karena mereka bikin kajian di masjid-masjid sama bukan pun di Aceh didatangi. Didatangi di Bapak diajak debat. Hanya agak berani kecuali di lingkungan mereka. Bukan cuma di Aceh, maka di Medan, kemudian di Pekanbaru. Mereka agak berani bikin kajian di masjid-masjid. Kecuali masjidnya sendiri dan jemaahnya sendiri. Kalau ada jemaah lain mau datang, mereka datang. Nah, sekarang ini Wahabi modusnya membangun daya orang santri. Lalu santri yang ada di situ gratis, beasiswa. Makan semuanya gratis sampai perguruan tinggi biasa. Nah, selain gratis masih dapat uang saku. Nah, santrinya itu per orang 1 bulan 750 makannya gratis. Kalau saya kira ada belum ada ya daya Ahlus Sunnah ya santrinya gratis lalu dikasih uang. Belum ada kan? Belum ada. Oke, kalau ada saya mau lagi. Nah ini modusnya seperti itu. Nah Wahabi ini ajarannya yang sudah maklum. Perbedaannya Wahabi dengan kita, kalau kita ini akidahnya sifat 20. Kalau Wahabi tauhid bagi kita. Rububiyah, itu ajaran pokok Wahabi. Kalau tauhid asma wa sifat ini lawannya sifat 20. Jadi sifat 20 ini kontras dengan tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah itu melarang tawassul, tabarruk dan istilah. Karena itu dianggap sebagai perbuatan syirik dan kafir. Karenanya dari tauhid dibagi 3 ini, rububiyah, uluhiyah, asma sifat dan tauhid dan tauhid rububiyah, asma sifat, semua orang Islam di luar Wahabi kafir. Kenapa? Pasti melanggar tauhid 3 ini. Siapa pun kecuali Wahabi yang melanggar. Ini kita harus bisa melawan karena tauhid 3 ini tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Dengan ajaran hadis tidak ada. Ini ajaran Wahabi. Kalau akidahnya, kalau amaliyahnya Wahabi ini anti mazhab. Rata-rata tidak bermazhab. Walaupun mereka pakai nama daya Imam Syafi'i, memang sama pendapat
Mereka mau kalau dapat saja, kalau nggak dapat nggak mau. Gini. Ini fikihnya. Kemudian tasawuf, Wahabi sangat anti dengan tasawuf. Sangat nggak mau pada tasawuf. Karenanya orang-orang Wahabi ini ya, memerintahkan agar ajaran tasawuf itu dihancurkan. Mengapa? Tasawuf itu katanya ajaran yang padahal akidahnya Wahabi yang mirip dengan akidah yang tapi mereka buat kali. Dan Wahabi ini dananya luar biasa. Kita nggak tahu dari mana. Karena di mana-mana kalau mereka bikin lembaga, ada lahan di sekitarnya dijual. 1 M, 2 M, 3 M. Mereka tidak pakai tambah, langsung tes dibayar. Coba daya kita suruh dia yang baik, masih bikin. Mereka ini dananya Masya Allah luar biasa. Jadi Wahabi. Ini akidahnya beda. Lalu Syiah, kalau Syiah ini perbedaannya banyak dengan kita. Syiah tidak begitu dikenal di Aceh, karena memang tidak ramai. Yang ramai itu di Pasuruan, di Sulu, Bondowoso, Karasan, Probolinggo, atau di Manado, di Medan, di Sumatera, di Medan tentang Syiah. Tidak pernah berdebat dengan Syiah di Medan atau di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Itu juga pusatnya. Syiah ini yang berbeda dengan kita. Perbedaannya apa? Syiah ini menolak khulafaur rasyidin yang tidak. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman tidak mau dikafirkan. Yang diterima hanya Sayyidina Ali. Kalau kita kan khalifah yang 4 yang diterima semua. Ahlus Sunnah menerima khalifah yang 4. Ini kalau Syiah memang Syiah ini di antara ajaran Syiah juga masalah yang berbeda dengan kita. Syiah ini menganggap Al-Quran yang ada sekarang itu palsu. Itu di kitab mereka. Karenanya para ulama dulu menganggap Syiah ini kaum zanadiqah. Zanadiqah itu artinya apa? Orang yang mengaku Islam tapi hatinya menyimpan akidah-akidah kufur. Tapi mereka nggak tahu kalau ditanya, kamu percaya sama Quran? Percaya. Padahal di kitabnya nggak percaya sama Quran yang ada sekarang. Entah apakah mereka itu takiyah atau mereka yang belum paham dengan akidah tersebut. Kemudian Syiah ini tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada qadar. Kemudian Syiah ini juga tidak beriman, ya. Syiah ini selain tidak beriman kepada takdir, hal-hal yang berhubungan dengan keimanan berbeda dengan kita seperti Imam Mahdi. Imam Mahdinya beda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang paling bahaya, Syiah ini menghalalkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Nikah mut'ah itu artinya apa? Laki-laki perempuan ketemu, ayo kawin. Berapa semalam? Semalam sekian. Jadi itu nikah mut'ah. Susah menurut Syiah. Berzina. Ini Syiah. Karenanya di Medan dulu ada kasus ketua Syiah ini banyak ada mahasiswa. Dijodoh-jodohkan, nggak pakai mandi, nggak pakai saksi. Ada, kamu suami istri dan tidak berangkat ke hotel. Itu Syiah. Lalu HTI ini apa ini? Aceh dulu ada ya. HTI ini perbedaannya dengan kita apa? Nggak beriman kepada takdir. Sama takdir nggak percaya. Kalau kita kalau beriman adalah mereka ada 5 sama yang Syiah. Gak beriman kepada siksa kubur. Siksa kubur gak ada. Ini hati. Kemudian hati ini tidak beriman kepada Imam Mahdi. Ini masalah keimanan. Di antaranya itu hanya di antara. Kalau fikihnya fatwa-fatwanya yang menyimpang. Hati ini membolehkan berjumlah. Bukan istrinya, bukan siapa. Karena fatwa mereka.
Kemudian juga ya banyaklah fatwa-fatwa yang mirip-mirip seperti ini hati. Ini cerita yang dia tidak nanti. Saya pernah didatangi Ustaz Hadi di rumah sebelum dibubarkan tahun 2017. Ada orang kirim pesan melalui WA pada saya. Jadi kapan ada di rumah? Kenapa kita ingin silaturahmi? Hanya saya kasih tahu, saya sekarang lagi di luar kota. Kalau tanggal sekian saya hanya datang mereka berkata datang ternyata kalau itu kan kita enggak jangan bilang enggak ada lah resiko. Setelah ya namanya kami yang kita hormat apa-apanya selesai kita hormat, mereka tanya, Yai tolonglah Yai kalau ceramah jangan beda-bedakan HTI dengan aswaja. Kenapa? HTI dengan aswaja itu sama beda-beda. Saya bilang pada mereka, kalau memang HTI dan aswaja sama, kenapa kalian keluar dari aswaja dari HTI? Kalau memang sama saja, mestinya kalian tidak keluar karena sama saja. Mereka diam. Nah, kalian ini keluar berarti beda. Buktinya kalian. Lalu kata mereka, apa perbedaannya dia? Mestinya kalian yang menjelaskan. Dan kalian yang menjelaskan. Apa perbedaannya? Saya nggak keluar. Dan dia yang keluar. Hanya saya terangkan perbedaannya. Kamu nggak beriman pada aku. Di mana? Jadi kita tahu. Gak percaya. Dan orang-orang HTI yang ada itu rata-rata nggak tahu sama ajaran pendirinya, ideologi hati asli. Mereka kadang-kadang akidahnya masih Ahlus Sunnah, cuma ikut kelompok itu. Ya mungkin ada juga ya orang-orang yang ikut MBTT, akidahnya masih Ahlus Sunnah, cuma gabung-gabung aja. Karena mereka MBTT ya. Karena saya beberapa kali jumpa MBTT. Pernah di Dumai ini di Riau. Saya bicara malam di masjid sama kawan-kawan yang ada di luar. Ada orang Aceh aja, ya ini orang Aceh. Orang Aceh pasti biasa ya. Itu dulu di luar yang bisa kalau tanya, ya menurut Kiai gimana hukumnya MPTT? MPTT Aceh gitu. Iya. Kalau MPTT yang menafsirkan qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Dia ditafsirkan dengan Nabi, itu sesat, menyesatkan dan menjerumuskan pada kekufuran. Apa itu yang kita lakukan? Bukan begitu ya. Bukan begitu gimana? Gurunya itu tidak berpendapat. Loh, kok sesuatu begitu? Beliau cuma menerjemahkan kitab. Ya, kalau cuma terjemahkan, ada yang tanya, lalu terjemahkan iya. Ya kalau cuma itu jangan disebarkan pastinya. Ini mau sampai tersebar, bahaya. Jangan. Artinya kita nggak tahu apa orang ini memang nggak ngerti sama ajaran pimpinannya, atau yang memang bertakiyah sama kita, atau pimpinannya bertakiyah. Kan nggak jelas juga. Ini. Artinya banyak ya di Indonesia ini orang yang Syiah gak ngerti sama Syiah. Saya pernah debat dengan Syiah di Medan. Yang Syiah ini debat dengan saya gak ngerti. Saya terangkan, atau ini bicara ini bukan itu yang dimaksud dalam kitab Syiah. Itu masih menurut Ahlus Sunnah. Syiah ini maksudnya begini. Ya dia. Karena Syiah gak ngerti ajaran. Ya karena Syiah adalah lah orang Wahabi kadang juga gak ngerti mendalam sama Allah. Karena ya mungkin mereka yang juga belum selesai ngaji para gurunya. Ini Wahabi. Ini Syiah ya. Hati itu banyak yang seperti itu. Ini ajaran hati. Kemudian yang juga yang bahaya, yang keempat, yang parah, ini kelompok liberalisme.
liberal ini lebih bahaya daripada Wahabi. Mengapa lebih bahaya? Kalau Wahabi ini sesat dan menyesatkan, tapi kalau liberal ini pandangan-pandangannya murtad dan kafir. Ini contoh ya, contoh pandangan-pandangan liberal yang pertama. Umat Islam ini kalau bulan Rabiul Awal biasanya merayakan Maulid. Maulid itu dirayakan tujuannya apa? Untuk mengagungkan Rasul. Tujuannya bahwa Rasulullah makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, paling utama, makhluk paling istimewa dan sebagainya. Biasanya begitu. Kayaknya apa? Orang-orang liberal ini ketika menjelang bulan Maulid atau di tengah-tengah Maulid itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan baginda Rasulullah SAW. Dan ini macam-macam. Liberal ini kan ada namanya Inus Islam Nusantara, ada yang namanya Inus aliran Nusantara. Nah, di antara pendapat liberal ini apa? Di antara pendapat liberal ini yang Islam Nusantara. Beberapa sebulan yang lalu beredar. Apa katanya? Islam yang baik itu Islam Nusantara. Islam Arab tidak baik. Karena orang Nusantara baik-baik, orang Arab tidak baik. Dan Rasulullah itu baik. Rasulullah lahir di Arab itu kebetulan. Lalu mereka bilang orang Arab ini jatuh dipanggil kafir. Apa kafir itu? Kadang-kadang itu tidak boleh seperti itu. Kita ini umat Islam meyakini ya, Rasulullah ini makhluk paling utama, makhluk paling mulia, makhluk terpilih. Karena Rasulullah ini makhluk paling utama, makhluk paling mulia, maka bagaimana bangsa, suku, marga, keluarga yang melahirkan beliau juga pilihan dari Allah. Dan itu bangsa Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan, bukan keliru, tapi itu memang pilihan dan kehendak. Dan orang Arab itu lebih baik daripada orang Nusantara. Makanya Rasulullah lahir di Arab, lahir di Nusantara. Mengapa lebih baik? Jadi dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis juga begitu. Misalnya di dalam Al-Quran, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam. Nabi Adam ini wa Nuh dan Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Orang Arab ini keluarga Nabi Ibrahim. Pilihan. Wa ala Imran keluarga Ibrahim. Dipilih atas siapa? Alal alamin, atas Islam. Berarti memang keluarga ini lebih baik daripada orang sama ini. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini setelah keturunannya banyak dan bersuku-suku, suku Kinanah ini yang dipilih oleh Allah. Maksudnya dipilih bagaimana? Orang-orang keluarga suku Kinanah ini, orang-orangnya punya integritas, wataknya bagus sekali. Itu suku Kinanah. Disegani oleh suku yang lain dan terlibat. Ya karena dilihat. Setelah suku Kinanah ini banyak anak cucunya, keturunannya apa? Mustafa min Kinanah dan Quraisy. Allah memilih suku Quraisy dari keturunan suku Kinanah. Quraisy ini dipilih. Maksudnya dipilih bagaimana? Dianggap paling berintegritas, paling disegani dan terlibat. Makanya dalam Quran turun surat pendek namanya surat Quraisy. Surat Nusantara tidak ada. Yang ada surat. Mengapa surat Quraisy ini pemberitahuan mengingatkan tentang anugerah Allah yang diberikan kepada di ilahi Quraisy, ilahi rihlat asyikah wasfah.
karena kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Satu musim Quraisy ini ke Palestina, satunya ke Yaman. Falyabudu rabbana dan lain orang Quraisy, hendaklah mereka menyembah Tuhannya Baitullah ini, yaitu Allah. Mengapa begitu? Alladzi at'amahum min ju'. Allah memberi makan mereka dari rasa lapar. Maksudnya apa? Ketika suku-suku lain di Arab kelaparan, suku Quraisy tidak pernah kelaparan. Mengapa tidak pernah dijaga oleh Allah? Karena orang itu kalau lapar bisa menjadi nabi. Sehingga orang Quraisy tidak makan karena lapar. Makanya di dalam hadis ada fakir ayyakuna kufar. Fakir itu bahaya, hampir menjadi kufur gara-gara. Saudara kita yang masuk ke dayah-dayahnya Wahabi, mungkin dia punya biaya, atau punya ya tapi ini yang gratis. Itu berarti orang Quraisy jaga. Wa amalahu min khauf. Allah menjaga keamanan Quraisy dari ketakutan. Maksudnya apa? Ketika suku-suku Arab yang lain ketakutan, Quraisy sudah takut. Suku-suku yang lain saudara itu biasa diserbu oleh suku sebelah. Misalnya suku daerah sana kelaparan, nyerbu suku Arab sana. Harta bendanya dirampas, orang-orangnya dibunuh atau dijadikan budak. Suku Quraisy aman, gak pernah diganggu. Mengapa gak diganggu? Orang-orang Quraisy ini lebih ramah, disegani sama suku-suku Arab. Ketika suku-suku yang lain bepergian, malam-malam itu kan berlaku, berbeda. Hartanya diambil, orangnya dibunuh atau dijadikan budak. Suku Quraisy sama. Orang Quraisy ke Palestina, ke Yaman, ke mana-mana, di perjalanan jumpa dengan rampok. Dari mana nih? Ayo serahkan. Mereka bilang, kami dari Mekah, keluarga Quraisy. Rampoknya gak jadi. Mengapa? Segan sama orang Quraisy. Mengapa seperti itu? Itu Allah yang menanamkan. Quraisy ini bukan peristiwa dari yang segan. Kita ini bangsa kita nggak bisa ganti Indonesia. Berapa lama dia yang belajar? Ratusan tahun. Nggak bisa ganti. Itu segan oleh suku-suku itu Quraisy. Kemudian setelah Quraisy ini banyak anak cucunya. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Bani Hashim ini keturunan Quraisy yang levelnya paling segala. Karenanya ketika Raja Abraham datang ke Mekah akan menghancurkan Ka'bah, yang dijumpai Abdul Muthalib bin Hashim, kakeknya Rasulullah SAW. Mengapa tokoh-tokoh satu? Karena Abraham ini mukok, Abraham ini nakal, gak percaya kalau Quraisy dijaga oleh Allah. Akhirnya apa? Allah kirimkan burung-burung apa? Surat Al-Fil. Al-Fil itu kan juga apa? Mengaku kenikmatan kepada orang Quraisy. Kalian gak dihancurkan oleh Abraham, karena Allah yang menjaga. Makanya setelah peristiwa pasukan bergajah, Quraisy ini tambah berbimbang. Orang Arab tambah sehat, benar-benar dijaga. Mau diserbu, yang terbu malah dikirim dulu, masih semua. Nah, Bani Hashim ini paling berbimbang. Bani Hashim. Nah, kemudian dari Bani Hashim ini, wasfamani min Bani Hashim. Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa'ana khiyarun min khiyar. Aku adalah yang terpilih di antara sekian yang terpilih. Artinya apa? Rasulullah itu pilihan. Kemudian keluarga yang melahirkan beliau juga pilihan. Aku yang terbaik dari sekian golongan yang terbaik. Rasulullah terbaik dari golongan yang terbaik. Ini Rasulullah SAW. Tidak sama dengan yang lain. Artinya apa? Keluarga, marga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah lebih baik daripada bangsa yang lain. Dan memang apa? Rasulullah memang seharusnya lahir di Arab. Mengapa? Karena para nabi itu syaratnya harus paling ganteng.
Gak boleh, Nabi gak boleh. Mukanya pas-pasan gak boleh. Harus malaikat. Itu mana Nabi. Dan yang paling bagus memang Arab dibandingkan di luar. Karenanya keadaan Nabi lahir di Nusantara. Mengapa? Karena lahir di Nusantara karena saing dengan yang Arab-Arab, yang India, yang Pakistan itu kalah. Makanya gak ada di sini. Ini orang Nusantara bilang banyak loh Nabi yang lahir di Nusantara. Berapa buktinya? Itu di Jogja ada Kabupaten Sulaiman. Itu kan tempatnya Nabi Sulaiman. Mereka ini Arab Rasulullah. Kemudian mereka bilang Arab ini kan kadang buruk. Salah. Kadang itu gak pakai baju. Orang Arab ini sejak masa jahiliyah pakai baju, pakai kaos, lengkap. Orang Arab yang sombong itu biasanya bajunya dibuat menjuntai di bawah mata. Karenanya bagi Rasulullah terus diingatkan, banjar roh yala dan siapa yang menjuntaikan bajunya di bawah mata kaki karena sombong Rasulullah. Karena orang Arab begitu. Karena bangsa kita gak ada yang menjuntaikan kaki bangsa kita Nusantara. Mengapa? Karena bangsa kita dulu bajunya mini. Yang laki-laki dulu ya bangsa Nusantara yang dikasih pakaian itu cuma Arab yang di depan. Itu asli bangsa Nusantara. Kemaluan yang depan dikasih mereka. Potongannya dibuat besar. Mengapa? Biar isinya dikira besar. Padahal begini. Artinya apa? Yang tak pakai baju itu bangsa kita, bukan bangsa Arab. Eropa juga ada pakai baju. Eropa itu ketika Islam berkuasa di Andalusia itu tidak peduli pada kebersihan. Makanya Nabi gak lahir di Eropa, juga tidak lahir di Indonesia. Mengapa? Paling bagus dengan Arab. Karena Nabi lahir di Arab. Nanti ini artinya apa? Ini salah satu ya ajaran Islam. Ajaran Nusantara itu. Mereka ini meninggikan Nusantara tapi merendahkan anak. Boleh itu. Memang orang Nusantara ini punya karakter yang bagus. Tapi jangan sampai merendahkan bangsa lain. Apa karakternya Nusantara? Orang Nusantara ini orangnya ramah. Masya Allah. Ramah itu ramahnya. Ramahnya luar biasa. Saya ini kalau ke Aceh, mulai dari Tamiang sampai Banda Aceh, berhenti di warung gak pernah bayar. Mengapa? Begitu duduk, tengok-tengok wajah saya, lalu tengok hatinya. Ini macamnya hati. Setelah itu depan-depan ini ya. Lalu ngajak foto, setelah itu dikeluarkan semua suruh makan. Dan gak ada yang seperti itu kecuali ya. Di Medan itu saya makan gratis kalau di warung aja. Kalau masuk warung Aceh, pura-pura gak masuk. Yang punya, belum dia ya. Sudah mengaku itu. Kapan sih lagi? Gak bayar. Makanya enak penelitiannya di Medan itu. Kalau punya makan dibawa ke warung Aceh, gak bayar. Lebih bangsa kita ini ramah-ramah. Tapi ya jangan dibuat untuk merendahkan bangsa Arab. Karena mereka memang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Rasulullah. Dan ini bahaya. Benci Arab itu ada tujuan. Tujuannya apa? Agar kita pura-pura tidak suka dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan kepada diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Pertanyaannya bebas. Tapi yang ditanyakan ya jangan yang aja. Yang aja belum tahu. Dari malam di pelak. Ya ini apa saja aliran MPDP. Loh, orangnya ke saya. Aku orang aja, kita harus lihat. Kita ini dari Jawa. Jadi saya kira itu kembalikan kepada Teguh Arif ya untuk mengatur jalannya sesi tanya jawab. Silakan. Alhamdulillah. Syukur jazilan kepada gurunya Yai Haji Muhammad Idul Sabri yang telah memberikan kajian kepada kita tentang aliran-aliran yang menyimpang di Indonesia,
Selanjutnya kita masuki ke dalam sesi diskusi atau pertanyaan jawab. Kami kesempatan kepada dua orang penanya seperti yang telah didahului oleh Kiai, pertanyaan bebas tentang aliran yang menyimpang di Indonesia. Adapun yang ingin menanya lebih dalam tentang akidah aswaja yang dibolehkan, kami beri kesempatan kepada para guru-guru kami, pada Abu Ismail, satu lagi, ya kepada guru kami Teguh Nawawi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik pembahasan di sore ini. Izinkan kami bahwa isu yang beredar di masyarakat Aceh selama ini bahwa tidak semua Syiah itu tidak betul dan tidak semua Wahabi tidak benar. Maka oleh karena itu kami ingin menanyakan berapa golongan Wahabi dan berapa golongan Syiah. Selanjutnya kami juga ingin tahu bahwa di antara beberapa termasuk yang telah kita uraikan tadi, mana yang bisa kita vonis kafir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Muhammad Yusri selengkap dan memahami alhamdulillah bisa mengumpulkan sore hari ini atas pemaparan penjelasan Kiai tadi. Terima kasih. Langsung saja kepada sesi pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama, saya masih yang terdekat sekarang yang sedang viral menyebut tentang masalah salat lima waktu. Ada yang menyatakan tidak ada yang dalil lima waktu, dan bahkan ada dalil tiap 3 waktu. Sekarang pun yang mengkoreksi tentang masalah salat ada dalil 5 waktu, termasuk orang di negara itu Adi Armando Dosen Universitas Indonesia. Apakah yang saat itu menyebut tentang dalil Nabi mengatakan salu kamar itu mulia apa ini termasuk dalil untuk menyebutkan wajib salat 5 waktu atau ada dalil lain kira-kira? Yang pertama. Yang kedua, menyebut tentang masalah beriman kepada Nabi. Dalil inna abi wa bika benar ini pada siapa kira Nabi sampaikan ini, untuk Abu Talib atau untuk Abu Lahab ataupun untuk Abu Lahab. Sedangkan Aisyah, Siti Aisyah itu bersama Rasulullah itu sudah 5 anak, 6 anak bersama Rasul. Apakah Aisyah ini beriman dengan Rasulullah atau termasuk Aisyah ini kepada dalam perkara? Saya kira ini dua saja untuk Khadijah, Siti Khadijah bersama Nabi selama lebih kurang 6 bulan. Apakah Siti Khadijah ini beriman kepada Nabi atau termasuk Siti Khadijah ini dalam zaman perkara? Sekian dan terima kasih atas jawabannya dari Kiai. Dua pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan dari Abu Ismail. Apakah Wahabi ada yang benar? Saya kira tak ada Wahabi. Coba begini, Wahabi itu ada yang sangat radikal, ada yang agak moderat. Maksudnya agak moderat, ada yang bisa kerjasama dengan kita. Ada yang Wahabi yang ketemu saja dengan saya agak hormat. Di Jakarta itu ya ada Wahabi, saya sebutkan namanya. Radikal itu. Dia punya rumah makan Arab.
Saya 3 tahun lalu waktu ke Jakarta, pulang dari Jambi, ditelepon kawan saya di Jakarta, hari Ahmad Al-Hafid. Yang mulia, kalau pulang singgah ya di rumah. Ya, harus singgah. Nanti saya ajak makan di tempatnya Ustaz itu. Akhirnya apa? Ini tahu banget. Ditelepon sama Salamat, Ustaz, halo. Gimana ada kursi di rumah makan? Saya pesan kursi. Siap. Saya mau tamu. Oh siap. Siapa kamunya? Ada kawan saya dari Jawa Timur. Jadi terus rapi. Aku pengen ini sudah full. Kursinya penuh. Kita maaf ya. Padahal kita mau bayar. Mau makan tempatnya. Ini berarti radikal sekali. Bukan aku aja kan? Ada yang Wahabi itu mau kerja sama, sebagian Wahabi, ada di rumah saya, ada yang tapi antara Wahabi yang radikal, Wahabi yang ISIS itu kan yang radikal ya, yang suka nimbang teroris, itu Wahabi yang asli. Kalau Wahabi yang tidak begitu radikal, itu ada abal-abal. Mengapa? Karena akidah gurunya gak diamalkan. Karena kalau mengamalkan, Wahabi ini kalau mengamalkan akidah mereka yang asli, jadi ISIS semua. Wahabi, kelompok teroris itu. Nah, Wahabi ini walaupun ada yang radikal, ada yang enggak, akidahnya sama. Kalau diperhatikan akidahnya sama. Artinya apa? Sama-sama mengkafirkan mayoritas umat. Saya perhatikan begitu. Cuma kadang-kadang ya mereka gak jelas. Ada Wahabi ya, Wahabi di Jakarta, kawan-kawan saya. Kalau kumpul-kumpul dengan saya, Wahabi ini kan mensyirikan nama Tuhan. Kalau kumpul dengan saya, pas masuk waktunya sholat, terus aku jadi imam. Saya diminta jadi imam. Loh, kok saya jadi imam? Nama Tuhan kata. Sejak kapan mereka bersama Tuhan itu mensyirikan? Ya, kita nggak tahu, tapi kadang-kadang Wahabi ini mengajarkan ajarannya untuk menerima barang. Artinya kan diyakini. Ada yang benar. Tapi akidahnya semuanya sama. Gak ada yang benar akidahnya. Ya cuma ya ada yang istiqomah kewahabiannya, istiqomah Wahabi, ada yang bengkok-bengkok Wahabinya. Kalau yang bengkok-bengkok Wahabi, yang bengkok-bengkok, ada ustaz-ustaz Wahabi yang bengkok-bengkok di Jakarta. Diundang ceramah maulid, datang dia. Tapi kalau disuruh bikin maulid gak mau. Kalau disuruh ceramah mau. Mengapa? Ada berkatnya. Kawan-kawan saya Wahabi di Jakarta, kalau ketemu saya sering terus ceramah maulid. Iya cuma ceramah, tapi suruh bikin kan gak mau. Kalau kita ini ya ceramah maulid juga bikin maulid. Ini Wahabi. Yang Syiah juga begitu. Syiah ini ya semuanya sesat. Cuma ada Syiah yang paling parah, ada yang enggak. Kalau yang Syiah yang di Indonesia itu parah. Mengapa? Karena akidahnya banyak yang kufur. Kalau yang moderat itu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah di Yaman, di antara tokohnya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, punya kitab Nailul Awtar. Para abu banyak yang punya. Ada lagi gurunya Al-Amir As-San'ani yang punya kitab Subul Salam. Syiah. Dan Asy-Syaukani ini punya pendapat aneh. Asy-Syaukani ini punya kitab namanya Rabbul Ulama. Ya, yang mengarang dari Al-Awtar. Ketika menafsirkan ayat Fankihu ma balakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Kata Syaukani apa? Nikah itu batasnya bukan 4. Mengapa? Karena di sini 2, 3, 4. Berapa itu? Artinya gak ada batas katanya. Ini gak bisa diikuti. Jadi Syaukani itu aneh. Mengapa? Karena dari Zaidiyah gak ada yang mendapat begitu, cuma beliau. Nikah tanpa batas. Tanpa batas berapa saja. Saya cerita sama sebagian habib ya, yang sudah kawin. Yai, terima kasih. Lama-lama nikah itu. Yai, saya nikah itu mana konten kita? Untuk apa? Mau saya amalkan.
Saya bilang kita bilang, maka kita ini mau nabung dosanya orang, kita akan melakukan. Kalau sama-sama mau, ya enak kerjakan sendiri aja. Ya, pendapatnya aneh memang. Tetapi memang Syiah yang di Indonesia stadiumnya kalau ajarannya rata-rata hukum, tapi kita akan menghadirkan mereka. Karena ketika dikonfirmasi mereka akan ngaku itu anti dari kita. Karena Syiah ini orang Islam itu karena bayaran. Ada yang 2 juta, ada 4 juta, ada berapa. Kadang-kadang Syiah ini mendaftarkan tetangganya yang punya Syiah, nanti gajinya ada gaji. Ada tunjangannya dari kita. Syiah. Ini pertanyaan yang pertama. Untuk penanya yang kedua, yang pertama soal dalil yang kuat tentang dalil sholat 5 waktu. dalil sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang-orang mukmin diwajibkan dan ditentukan waktunya. Lalu waktunya yang menjelaskan adalah Rasul. Ya Rasulullah yang menjelaskan. Quran itu bukan kitab fikih, tetapi sumbernya fikih. Ya Rasulullah yang menjelaskan. Kalau sholat yang 3 waktu, yang dijelaskan ya, yang 3 waktu, itu bukan 3 sholat, tetapi sebenarnya 5 sholat. Yang siang itu sama-sama siang dan zuhur sama asar, ya. Zuhur asar itu kan sama-sama siang. Lalu satunya kan maghrib isya, subuh. 3. Makanya zuhur asar bisa dijamak, maghrib isya bisa dijamak. Jadi itu. Kalau itu ya, yang di Jakarta yang sering melontarkan pernyataan munkar bukan ahli agama, dia bakal komunikasi mazhab dia. Ingat dia ngomong apa saja dibayar. Yang penting ngomongannya agak benar, kalau benar nggak dibayar. Maka akhir zaman ada orang-orang yang makan dengan mulutnya, ya basar-basar itu. Seperti sapi makan dengan mulutnya, kayaknya basar-basar ini. Karena semakin salah omongannya semakin dibayar. Kalau kita ngomong salah malah dicari. Mereka ini salah malah dilindungi. Ya aneh banget negara kita. Lihat pasar-pasar. Jadi ya tidak perlu dibahas. Orang-orang berarti. Terus pertanyaan kedua, Siti Khadijah selama dengan Rasulullah punya 6 anak. Siti Khadijah itu orang yang pertama kali beriman dari kalangan wanita. Ketika Rasulullah SAW terdakwa, awwalun nas Islaman salatun. Yang pertama kali masuk Islam ada 3 orang. Faminar rijal Abu Bakar, dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar. Wa minan nisa Khadijah, dari kalangan wanita Khadijah. Wa minas sibyan Ali, dari kalangan anak-anak kecil itu Sayyidina. Apakah Khadijah? Khadijah ini anaknya 6 ya. Dengan Rasulullah punya 6 anak. Rasulullah anaknya 7. Yang 1 itu dari Maria Al-Qibtiyah, yang saya Ibrahim. Khadijah ini ada orang kemarin, orang liberal ya. Ya namanya katanya Buya atau Buaya. Buya apa? Buaya. Buya itu kalau nganggur omongannya berarti buaya. Itu namanya buaya darat. Buaya darat lebih bahaya daripada buaya air. Buaya air hanya kembali lagi ke dalam. Buaya darat gak pernah kenyang itu. Buaya. Kata si buaya itu Khadijah katanya Kristen. Gak betul, gak ada data benar Kristen. Memang sepupunya Warqah bin Naufal yang ahli kitab dalam riwayat Bukhari masuk Nasrani, tapi Nasrani yang lurus. Karenanya begitu Rasulullah SAW lurus langsung percaya, akan menolak.
Bapak saya hidup nanti saya nolong bersama kamu kan begitu. Makanya Khadijah langsung percaya. Dan Khadijah bukan Kristen. Dan ini karena Khadijah dekat dengan Waraqah, gak bisa disimpulkan berarti Khadijah Kristen. Mengapa? Gak ada datanya. Karena dalam standar ilmiah, dalam standar kajian ilmiah, kata para ulama, impun tanakiran fasyihah. Kalau kamu mengutip suatu informasi, maka standarnya harus sahih. Kalau tak sahih berarti bohong. Wa impun tamudda'iyan sadari. Kalau kamu menyampaikan suatu opini, suatu pendapat, harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, itu namanya akal-akalan. Yang bisa diterima. Termasuk yang dikatakan oleh Pak Buaya. Dan banyak pernyataan Pak Buaya yang tidak sesuai. Seperti bilang Islam tidak sempurna. Yang tidak sempurna Islamnya dia, belum dia Buaya. Kalau Islamnya Rasulullah tidak sempurna. Islamnya ulama salaf sempurna, Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Allah mendeklarasikan kesempurnaan agama. Kita harus meyakini kesempurnaan agama, karena Allah menyatakan itu. Kalau tidak mengakui kesempurnaan agama, ya murtad. Karena melawan Rasul. Kemudian apa lagi? Ya banyaklah macam-macam ya. Pak Buaya yang sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada berlapis. Kalimat apa itu? Khadijah itu beriman kepada Nabi, sebut beriman kepada Nabi, Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, apa itu sudah wajib beriman kepada Nabi? Khadijah itu beriman kepada Nabi setelah mengajak Khadijah juga beriman. Setelah Rasulullah berdakwah, kami dalam kitab-kitab tarikh fa'amanah, maka beriman kepada beliau ini. Kalau sebelumnya, tapi Khadijah itu paling cepat beriman. Mengapa? Karena tahu kepribadian Rasulullah. Karenanya paling cepat beriman. Karena tahu. Jadi sebelum umur Nabi 40 tahun, Nabi 40 tahun kan diangkat menjadi Rasul. Ya. Umur Nabi 40 tahun, Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Ya. Nabi 40 bawah, Nabi masih Nabi. Orang yang meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, yang ditanyakan orang tua Rasul. Ya. Kalau orang tua Rasul itu, menurut kita itu orang yang selamat. Mengapa orang yang selamat? Pertama, dikatakan orang selamat. Pertama. Kedua, orang tua Rasul itu termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang hidup jauh dari kenabian sebelumnya. Informasi tentang ajaran syiah sebelumnya sudah sirna, sudah ada, dan tidak mengikuti kenabian berikutnya. Dalam nas Al-Quran mereka tidak diangkat oleh Allah. Artinya selamat. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak menurunkan azab sehingga kami mengutus seorang rasul. Itu Al-Quran. Karenanya hadis Muslim itu ditakwil. Mengapa? Melawan Al-Quran. Quran lebih kuat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua. Kedua, orang tua Nabi itu beriman. Karena ada riwayat-riwayat dalam Sirah Nabawiyah. Siti Aminah itu beriman. Riwayatnya ada. Dan itu cukup di dalam bab seperti ini. Yang ketiga, ada riwayat juga walaupun dhaif, tapi dipakai oleh para ulama. Diriwayatkan oleh Ibnu Syahid dalam An-Nasikh wal Mansukh bahwa Rasulullah SAW berdoa agar Allah menghidupkan kedua orang tuanya. Setelah hidup lalu beriman, setelah itu menikah. Jadi ada tiga. Lalu bagaimana dengan hadis Inna abi wa abaka benar? Ditakwil yang dimaksud dengan ayatku itu adalah pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib memang mewakili ini kepada Rasulullah memanggil Nabi. Rasulullah itu kepada istrinya Abu Thalib. Abu Thalib itu ya kepada istrinya Abu Thalib. Ketika istrinya Abu Thalib meninggal dunia, apa kata beliau? Hadhihi ummi ba'da ummi. Ibuku setelah ibu.
Padahal itu istrinya Fatimah binti Asad ya. Ibunya Sayyidina Ali itu Fatimah binti Asad. Itu beriman. Ketika meninggal dunia, Rasulullah yang mengurus kuburannya, lalu Rasulullah yang ikut masuk ke dalam, lalu berdoa kepada Allah, "Hadhi ummi ba'da." Padahal yang namanya kan orang yang melahirkan. Ternyata yang disebut dengan makanya orang-orang Aceh sama istri-istrinya aku panggil Jadi tidak sampai Rasulullah bilang. Kemudian kepada ulama panggil Abi, panggil Abu. Dasarnya itu. Ini kalau orang Wahabi tidak ngerti. Bukan bapaknya dipanggil Abu. Ya apa? Tidak pernah baca hadis, tidak pernah baca sirah nabawiyah, tidak pernah baca tafsir. Ini mereka. Ada lagi? Silakan. Ini Syiah kan itu ada banyak. Ada Syiah 12, Syiah Zaidiyah, Ismailiyah dan Ja'fariyah. Pertanyaannya adalah tentang Syiah 12. Apa imamnya yang salah atau imamnya benar bila itu disalah-salahkan oleh mereka yang Syiah? Tentang Syiah 12. Syiah ya. Syiah itu ada namanya Syiah Imamiyah. Ya, Syiah Imamiyah Ja'fariyah Ithna Asyariyah. Itu satu sebenarnya, bukan tiga. Syiah Imamiyah yang Iran itu disebut Imamiyah karena beriman kepada imam-imam Syiah. Disebut Ja'fariyah karena mengaku ikut Ja'far bin Abi Thalib, ikut Ja'far as-Shadiq. Disebut Ithna Asyariyah karena imamnya jumlahnya 12. Yang salah itu siapa ya Syiah? Mengapa Syiah? Imamnya gak ngaku kalau mereka sebagai imam. Syiah aja yang begitu. Kalau akidahnya imam-imam Syiah itu akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya ketika Imam Ja'far Shadiq berjumpa dengan orang-orang Syiah. Lalu orang Syiah ini memaki-maki sahabat Abu Bakar. Apa kata beliau Ja'far Shadiq? Jangan begitu. Faqad waladani Abu Bakar marratayn. Saya ini dilahirkan Abu Bakar 2 kali. Mengapa dilahirkan Abu Bakar 2 kali? Karena ibunya Ja'far as-Shadiq ini ya, ibunya Ja'far as-Shadiq ini keturunan Abu Bakar. Lalu neneknya juga cucunya Abu Bakar. Sebenarnya ya, ketika ada imam-imam Syiah ini, imamnya gak ngaku kalau jadi imam mereka. Imam Syiah aja yang bikin. Karena imam-imam Syiah itu sebenarnya imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya waktu dialog dengan Syiah di Kantin Balai tadi. Tapi apa buktinya atau ikut Ahlul Bait? Kita ini punya sanad gaslah sanadnya. Yang ikut Ahlul Bait itu justru adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa Imam Malik berguru kepada Imam Ja'far Shadiq selama 2 tahun? Sanadnya sahih. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berguru kepada Imam Zaid bin Ali. Berguru kepada Imam Muhammad al-Baqir. Ahlus Sunnah ini sebenarnya pengikut Ahlul Bait. Kalau Syiah gak punya sanad yang sahih. Gak punya. Mengapa gak punya? Pertama, kesaksian ulama kita. Ada ulama kita namanya Imam Ibnu Syahid. Al-Hafidh Abu Hafs bin Syahid. Ibnu Syahid ini selevel dengan Imam Ad-Darqutni. Kalau baca Bulughul Maram yang rawahu Ad-Darqutni. Apa kata Ibnu Syahid? Rajulan shalihan mulia bi ashabihi. Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Ada 2 tokoh besar dirusak oleh para pengikut yang jahat. Siapa? Satu, Imam Ja'far Shadiq. Siapa yang merusak Imam Ja'far Shadiq? Orang Syiah. Syiah ini setiap punya pendapat aneh dibilang ini pendapatnya Imam Ja'far Shadiq. Artinya apa? Imam Ja'far Shadiq ini hanya dijadikan kambing. Yang kedua, Imam Ahmad. Siapa yang merusak? Orang-orang Mu'tazilah dan Wahabi. Setiap mereka punya pendapat aneh dibilang ini mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad kayak begitu. Kan sesuai dengan riwayatnya, sama dengan lain. Jadi kalau yang Syiah
Syiah Ismailiyah itu kafir gitu. Dianggap keluar dari Islam. Mengapa Syiah Ismailiyah yang ada sekarang ini penguasa Syria, Bashar Assad? Itu Ismailiyah. Ismailiyah ini gak percaya pada Quran, gak percaya pada sholat, gak percaya pada semuanya, gak percaya. Gak sholat pun gak mereka. Ini kafir Ismailiyah. Kalau Zaidiyah sangat dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaidiyah. Tapi sesat juga Zaidiyah ini. Mengapa Zaidiyah tidak percaya kepada takdir? Sama dengan Mu'tazilah. Zaidiyah tidak percaya kepada syafaat. Zaidiyah sama dengan Mu'tazilah, tidak percaya melihat Allah. Ya, sama dengan Syiah. Banyak juga akidah-akidah yang lain. Syiah ini kan yang banyak di akidahnya. Tapi dia cari informasinya. Mungkin baca di Google berapa. Ya, doa ya. Kita tutup ya karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang lebih luas. Alhamdulillah selesailah kajian kita pada sore hari ini. Dan terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita tercinta Kiai Haji Muhammad Idrus Sabri. Semoga Allah umrahu wa hafizahu. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita dengan Kiai. Kalau memang nanti Kiai mempunyai kesempatan untuk istilahnya melakukan dakwah atau pengajian di Aceh, untuk bisa kembali untuk mengisi di tempat kita ini. Dan terima kasih banyak kepada para guru kami yang telah hadir untuk mengambil keberkahan pada sore yang berbahagia ini, untuk menentukan mendengarkan doa dari para guru kita bersama Kiai Muhammad Idrus Sabri. Saya selaku pembicara di mana ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa bersama kita baca bareng-bareng sholawat ada. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'adil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أحلامي لكن الحب الروح للحب رائحة شم بالألوف ولكن تحس بالقلوب لو كان الحب كلمة التابو لانتهت أقلامي لكن الحب الروح يؤلم عالمي دون حضورك يا ربنا اسمع دعانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا استجيب دعانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لو كان الحب كلمة التابو لانتهت أقلامي لكن الحب الروح يؤلم عالمي دون حضورك يا ربنا استجيب دعانا لو كان الحب كلمة التابو لانتهت أقلامي لكن الحب الروح للحب رائحة شم بالألوف ولكن تحس بالقلوب تزينت السعادة في حياتي